Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya. Di video ini, saya akan membahas tentang barisan bilangan kompleks dan deret bilangan kompleks di dalam mata kuliah analisis kompleks. Yang pertama, kita akan membahas barisan bilangan kompleks. Nah, jadi definisi pertama itu, barisan kompleks adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Nah, biasanya ditulis seperti ini. Z1, Z2, Z3, atau kurung kerawal Z1, Z2, Z3, dan seterusnya. Atau secara singkat, kurung kerawal Zn. Nah, jadi bilangan-bilangan Z1, Z2, Z3 itu tadi, nah itu sebagai suku-suku barisan. Nah, disebut suku-suku barisan. Nah, suku ke Zn itu sebagai suku umum, ya, atau suku ke N barisan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. 3i per 2 pangkat N itu sama dengan 3i per 2. 3i per 4, 3i per 8. Berarti kira-kira N-nya berapa nih? Berarti N-nya 1, 2, dan 3 ya kan? Jadi di sini N-nya itu ada ini. 1, 2, 3. Ya kan? Berarti 2 pangkat 1, 2 ya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 ini 4, ya kan? 2 pangkat 3, 8. Nah, sama juga seperti ini ya. Jadi, I pangkat 2N per N itu sama dengan minus 1, 1 per 2, 1 per 3. Nah, teorema pertama itu dua barisan kurung kerawal Zn dan kurung kerawal Wn dikatakan sama jika dan hanya jika suku-suku yang bersesuaian sama, yaitu Zn sama dengan Wn untuk semua N-nya, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi barisan bilangan kompleks itu terdiri atas dua barisan, yaitu yang pertama ini ada barisan konvergen. Ada definisi kedua, itu suatu barisan kurung kerawal Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z. Nah, sehingga limit dari Zn N menuju tak hingga itu sama dengan Z. Nah, ada teorema 21. Kita lihat barisan kurung kerawal Zn itu dengan Zn sama dengan Xn ditambah I kali Yn. Nah, untuk N-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka limit Zn dari N menuju tak hingga itu sama dengan A tambah BI. Nah, jika dan hanya jika limit Xn N menuju tak hingganya itu sama dengan A dan limit Yn N menuju tak hingga sama dengan B. Nah, contohnya itu tentukan barisan kurung kerawal I pangkat N per N dengan beberapa suku pertamanya. Nah, misalnya dapatlah jawabannya seperti ini. Kira-kira kenapa ini? Kira-kira N-nya apa ya? Nah, jadi kalau dilihat berarti itu N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya kan? Contohnya nih, I pangkat N per N. Berarti I, N-nya kita masukkan 1, berarti I pangkat 1 berarti tetap I, ya kan? N itu sama dengan 1 kita substitusikan ke sini, berarti I per 1 itu sama dengan I. Nah, begitu juga dengan ini. Yang ini N-nya 2, nih N-nya
3, dan seterusnya. Nih, apabila diperhatikan, nih, tampak bahwa barisan ini konvergen ke bilangan 0, ya kan? Jadi, limit dari I pangkat N per N menuju tak hingga itu sama dengan 0. Jadi, berarti ini konvergen ya. Nah, teorema 3.1. Itu suatu barisan yang konvergen. Nah, kalau barisan itu konvergen, berarti limitnya tunggal. Ingat ya, kalau konvergen, limitnya tunggal, itu hasilnya. Oke, lanjut. Barisan divergen. Nah, jadi ada dua ciri utama dari sebuah barisan divergen. Nah, yang pertama itu ada bila N bertambah besar, maka suku-suku berian tersebut bertambah besar nilai mutlaknya tanpa batas. Ya. Nah, contohnya gini, nyatakanlah apakah barisan kurung kawal N dikurang 1 per N konvergen atau divergen. Nah, beberapa suku pertamanya ini sudah diketahui ya berarti. Nah, jawabannya, tampak jika N makin besar, maka barisan tersebut memiliki suku ke N yang juga makin besar. Ya jelas ya kan? Dengan demikian, barisan ini divergen. Nah, bila menggunakan rumus pada teorema 2, akan diperoleh hasil limitnya seperti ini. Limit N dikurang 1 per N menuju tak hingga itu sama dengan tak hingga dikurang 0. Maka hasilnya tak hingga, yaitu divergen. Nah, kalau divergen itu, dia berarti nilainya tidak tunggal ya. Sedangkan yang tadi, yang ini ya kan, teorema 3 ini, sudah dikatakan bahwa konvergen itu limitnya tunggal. Nah, kalau divergen itu sebaliknya. Oke. Nah, ciri kedua itu jika suku-suku dari suatu barisan berosilasi di antara 2 titik atau lebih, maka barisan tersebut tergolong barisan divergen. Nah, seperti saya bilang tadi kan, berarti suku-suku dari suatu barisan yang berosilasi itu di antara 2 atau lebih. Nah, berarti tak hingga gitu ya kan. Nah, maka itu disebut barisan divergen. Nah, jadi barisan berikut meskipun suku-sukunya tidak makin besar menuju terhingga, tetap saja tergolong divergen ya kan. Dan dinamakan divergen terbatas. Nah, contohnya nih, barisan kurung kerawal I pangkat N itu memiliki suku-suku pertama I minus 1, minus I 1, I minus I, dan 1, dan seterusnya. Nah, tampak suku-sukunya itu berosialisasi di titik di sini kan. I minus 1, minus I 1, kan berulang-ulang dia. Nah, berarti barisan ini divergen. Ada banyak lah maksudnya ya. Ada banyak titiknya. Nah, yang kedua kita membahas dengan deret bilangan kompleks. Nah, jadi di sini deret definisi 3 itu deret yang banyaknya suku tak terbatas tersebut. Definisi 3 itu ada deret yang banyaknya suku tak terbatas disebut deret tak hingga. Dengan notasinya itu Sn sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga Zn. Nah, teorema 41-nya ini, deret ini dikatakan konvergen ke S jika barisan kurung kerawal Sn itu konvergen ke S, yaitu limit dari Sn N menuju tak hingga itu sama dengan S. Nah, selainnya deret dikatakan divergen ya. Nah, contohnya itu yang pertama itu ada barisan kurung kerawal 5i per 2 pangkat N itu sama dengan 5i. Nah, kira-kira ini N-nya berarti tetap ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi dibentuk deret seperti ini dia jadinya ya. Karena ini termasuk Zn, ini Zn dia nih.
Ini Zn-nya, jadi substitusikan saja. Nah, maka limit Sn, n menuju tak hingga itu konvergen ke 5i. Karena hasilnya 5i ya, 1 ya kan. Makanya dikatakan konvergen. Yang kedua, itu deret. Nih, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga itu minus 1 pangkat n kurang 1 kali i. Nah, ini hasilnya. Nah, lihat. Kalau hasilnya gini berarti dia deret divergen ya kan. Nah, tetapi ini Sn ini tidak mempunyai limit ya. Nah, yang ketiga itu deret aritmatika. Ada deret aritmatika. Itu Sn sama dengan 1/2 dikali n dikali A tambah Un sama dengan 1/2 dikali n dikali 2A ditambah n kurang 1 kali B. Nah, jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka limit dari Sn, n menuju tak hingga itu sama dengan lebih kurang tak hingga. Nah, jadi deret tidak konvergen atau divergen. Berarti dia divergen ya, karena dia tak hingga. Nah, terus ada yang keempat, itu ada deret geometri. Nah, di sini ada Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Di mana R tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0. Nah, jadi untuk mutlak R-nya itu kecil dari 1, maka limit Sn, M menuju tak hingga itu sama dengan A per 1 dikurang R. Maka dia ini deret konvergen. Nah, jadi untuk mutlak R lebih besar dari 1, limit Sn, M menuju tak hingga itu sama dengan lebih kurang tak hingga, berarti dia deret konvergen. Nah, begitu juga untuk mutlak R sama dengan 1, nah maka hasilnya tak tentu dan juga dikatakan deret konvergen. Nah, ini ada sifat-sifat deret tak hingga. Yang pertama, jika deret ini konvergen, maka limit Zn, n menuju tak hingga itu sama dengan 0. Dan sebaliknya itu berlaku ya, kok dia konvergen. Nah, jika deret ini ya, maka deret divergen. Ini akibat logis dari 1 itu tadi. Ini. Nah, yang ketiga tuh jika deret ini ya Zn lebih besar sama dengan 0 dan mempunyai batas, maka deretnya konvergen. Nah, kalau punya batas atas, deretnya konvergen. Kalau hasilnya itu nilainya 1, tunggal atau 0, nah itu konvergen. Ya. Nah, untuk menyelidiki kekonvergensian suatu deret dapat digunakan uji banding, nih, yaitu membandingkan deret tersebut yang telah diketahui kekonvergensiannya. Nah, jadi ada 3 macam deret pembanding nih. Yang pertama deret geometri, yaitu seperti ini, ya. Nah, jika mutlak R kecil sama dengan kecil dari 1, berarti konvergen. Dan mutlak R lebih besar sama dengan 1 itu divergen. Nah, kalau deret hiperharmonis yang bentuknya seperti ini, maka K lebih besar dari 1 itu konvergen. Nah, sebaliknya kalau misalnya K itu kecil sama dengan 1, itu divergen, ya. Nah, dibuktikan dengan kondensasi dari 2 pangkat N dikali U 2 pangkat N. Nah, yang terakhir itu ada deret Bertrand. Nah, rumus seperti ini. Nah, jika K-nya itu lebih besar dari 1, maka dia konvergen. Nah, sebaliknya kalau K itu lebih kecil dari 1, lebih kecil sama dengan 1, maka dia divergen. Nah, jadi prinsip atau cara penggunaan deret banding itu seperti ini. Yang pertama, itu Vn sama dengan deret pembanding. Dan Un itu sama dengan deret yang diselidiki. Nah, jika Vn konvergen, sedangkan 0 itu kecil, sedangkan
UN itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari Vn, maka UN itu konvergen. Nah, kalau jika Vn-nya itu divergen, ya, Vn-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari UN, maka UN itu divergen, ya. Nah, jika dipenuhi, yang pertama itu ada UN lebih besar dari 0 dan Vn juga lebih besar dari 0. Nah, yang kedua, limit UN per Vn, n menuju tak hingga itu sama dengan L, yang tidak sama dengan 0. Nah, maka UN dan Vn itu keduanya konvergen atau keduanya divergen. Nah, yang B itu ada uji konvergensi deret tak hingga. Nah, jadi untuk menyelidiki konvergen suatu deret, kecuali dengan membandingkan deret-deret yang sudah jelas konvergensinya, nah, maka dapat juga dilakukan dengan pengujian tes terhadap dirinya sendiri, disebut kriteria konvergensi atau tes konvergensi namanya. Nah, ada banyak tesnya. Yang pertama itu ada uji rasio. Nah, uji rasio ini berlaku untuk deret dengan suku-suku yang positif, yaitu membandingkan suku ke N. Jadi, suku ke N tambah 1 dengan suku ke N. Nah, teorema 51-nya itu deret UN dengan suku dan tidak negatif jika sigma N menuju tak hingga UN tambah 1 per UN sama dengan L, maka yang pertama L kecil sama dengan 1 itu konvergen. Kalau yang kedua L lebih besar dari 1 itu deret divergen. Nah, yang ketiga itu L sama dengan 1, berarti dia dekat dari atas, dan juga deret divergen. Kalau didekati dari bawah, tidak ada keputusan. Nah, yang kedua itu ada uji akar. Nah, teoremanya itu deret UN dengan suku tidak negatif. Nah, jika limit dari N akar UN, N menuju tak hingga itu sama dengan L, maka yang pertama, L kecil sama dengan 1 itu deret konvergen. Yang kedua, L lebih besar dari 1 berarti deret divergen. Dan yang ketiga, L sama dengan 1 berarti ujinya gagal, ya. Nah, yang ketiga ada uji Scholl-Milch. Nah, teorema deret UN dengan suku-suku tidak negatif. Nah, jika limit dari UN per UN tambah 1, N menuju tak hingga sama dengan L, maka yang pertama, L lebih besar dari 1 itu deret konvergen. Nah, kalau L lebih kecil dari 1 itu deret divergen. Nah, catatan nih, uji ini itu hanya jika tes D'Alembert gagal, yaitu bila limit UN per UN tambah 1, N menuju tak hingga itu sama dengan 1 dan pendekatannya dari bawah. Ya, nih ingat catatannya. Terus yang keempat itu ada uji Roube. Nah, teorema deret UN dengan suku-suku tidak negatif jika limit dari N dikali N kurang 1, UN tambah 1 per UN dengan N menuju tak hingga itu sama dengan L, maka L kalau lebih besar dari 1 deret konvergen. Nah, kalau L-nya lebih kecil dari 1 berarti divergen. Nah, kalau L-nya sama dengan 1 didekati dari bawah, ya, maka didekati dari bawah dan deretnya itu divergen. Nah, yang kelima itu ada uji integral. Nih, misalkan deret UN dengan UN lebih besar sama dengan 0 setiap N, ya kan? Maka sigma 1 hingga tak hingga N dan integral dari fx dx1 menuju tak hingga kedua-keduanya ini konvergen atau keduanya itu divergen seperti dalam deret bilangan real, ya, konvergen atau divergen. Nah, kekonvergenan deret ini dapat diuji dengan beberapa uji kekonvergenan seperti berikut. Yang pertama, sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga Zn konvergen. Maka limit Zn N menuju tak hingga itu sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan ini. Dan ini
berarti divergen. Nah, kalau misalnya begini, maka sigma n sama dengan 1 tak hingga Zn itu konvergen mutlak. Nah, kalau konvergennya seperti ini dan divergen seperti ini, nah maka sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Za itu konvergen bersyarat. Nah, kalau segini, kayak gini, konvergennya itu mutlak, maka sigma n sama dengan 1 hingga Zn itu konvergen. Nah, yang keenam itu ada uji banding. Nah, jika nih Zn kecil sama dengan Bn dan sigma n sama dengan 1 dan tak hingga Bn konvergen, maka ini adalah konvergen. Nah, kalau An kecil sama dengan Zn dan sigma n sama dengan 1 tak hingga An itu divergen, maka ini divergen. Nah, yang ketujuh itu adalah deret geometri. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini ya. Nah, jika mutlak Q itu kecil dari 1, maka deretnya itu konvergen. Nah, kalau misalnya mutlak Q itu lebih besar sama dengan 1, maka dia deret divergen. Nah, yang terakhir itu ada deret P. Bentuk umumnya itu seperti ini ya. Ini. Nah, jika P itu kecil jika P itu kecil dari 1, maka deret konvergen. Nah, kalau misalnya P lebih besar sama dengan 1, maka deretnya divergen. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama itu. Jadi, disuruh sendiri tentukan barisan 2n kurang 1 per n tambah 2i dengan beberapa suku pertamanya. Nah, jadi kita menggunakan n-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, maka didapatlah 2n kurang 1 per n tambah 2i. Jadi, sini 4 dikurang i per 2 tambah 2i. Dan seterusnya ya. Nah, karena terasa sulit kan untuk mengetahui barisan ini nih, konvergen atau tidak, nah maka kita dapat uji dengan uji limit sesuai rumus barisan konvergensi. Nah, ini rumusnya. Limit Zn, n menuju tak hingga itu sama dengan Z. Sama dengan limit dari 2n dikurang i per n tambah 2i, n menuju tak hingga sama dengan ini, 2n, limit 2n per n dikurang i per n tambah n per n ditambah 2i per n dengan n menuju tak hingga. Nah, itu sama dengan 2 dikurang i per tak hingga per 1 dikurang 2i per tak hingga, ya kan? Kita masukkan ini tak hingganya, kita substitusikan. Nah, itu sama dengan 2 dikurang 0, jadi i per tak hingga itu adalah 0. 2i per tak hingga itu 0. Nah, maka dapatlah hasilnya 2 per 1, maka hasilnya 1. 2. Jadi, kalau dia ini tunggal ya, 1, berarti barisan ini adalah konvergen, ya kan? Yakni di titik 2 dia. Yang kedua itu, tentukan beberapa suku pertama dari 2i pangkat n. Nah, kita pakai n itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka didapatlah ini. Ya. Nah, jadi barisan tersebut terlihat mengalami pengulangan. Nah, seperti contoh yang di awal tadi ya. Nah, maka dapatlah diketahui bahwa barisan ini bersifat divergen. Kan dia berulang nih, ada minus 2, ada minus 2 juga di sini. Ini 2i, di sini juga ada 2, ini minus 2, ini minus 2i juga. Minus 2i, di sini 2 minus 2i juga. Nah, sekian untuk penjelasan materi ini. Terima kasih sudah melihat hingga akhir. Semoga materi ini berguna untuk kita semua ya. Nah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.